Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Terlahir sebagai dewa tertinggi, kamu benar-benar berani mengatakan sesuatu seperti itu. Banyak orang mengurutkan bibir mereka dan tidak percaya sama sekali. Tentu saja tidak semua orang mengira ini bohong. Saat tinggal di ibu kota, mereka masih mendengar beberapa informasi yang bocor tentang bagaimana si Ziling membalikan matriark Imperial Manor tahun itu. Selain itu, Dewa Iblis Besar telah melemparkan semua ibu kota dalam kekacauan belum lama ini. Pada saat itu dia berteriak dan memaki dengan marah. Berbicara tentang Dewa Iblis Besar, dia cukup untuk menakuti seluruh generasi. Dan bahkan raja-raja yang mulia sekarang bukan lawannya. Sedikit di bawahnya adalah si Ziteng yang bergabung dengan Danau Roh Iblis. Selain itu masih ada si Ziling yang dikenal sebagai jenius ibu kota. Di bawah si Ziling adalah si Yi, dewa kelahiran alami. Tiba-tiba musik seruling yang menenangkan terdengar. Semua orang memandang ke arah tepi danau. Apa yang mereka lihat adalah seorang gadis berpakaian putih yang tertiup angin. Rambutnya terangkat ke atas saat seruling diletakkan secara horizontal di bibirnya. Peri itu telah tiba. Banyak orang berteriak ketakutan setelah mengenali siapa dia. Ini adalah tamu terhormat Pangeran 19. Masih belum ada yang tahu identitasnya. Tetapi dari sikap Pangeran 19, jelas bahwa latar belakangnya mencengangkan. Air danau itu berwarna biru gelap tanpa satu pengotor. Gadis itu seperti peri ketika dia memainkan instrumen dengan keterampilan sempurna. Wajahnya ditutupi oleh kerudung. Sepasang mata tertutup kabut tipis. Bibir merahnya sangat indah dan seruling giok berkilau. Keduanya bersama-sama seperti adegan langsung dari sebuah lukisan. Suara seruling terdengar di udara. Selain itu banyak kupu-kupu berwarna-warni yang berkibar di taman-taman yang jauh. Itu tertarik oleh aura suci dan terbang. Pada saat ini apakah itu langit, danau atau rumput di tepi danau, mereka semua dipenuhi vitalitas. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan muncul. Dia berusia sekitar 20 tahun dengan kepala penuh rambut merah di baju besi berwarna. Hahaha, aku akhirnya menemukan peri itu. Dia tampak sangat gagah dengan aura ganas. Pria ini memecah suasana yang indah dan tentram. Peri, aku telah mengikuti kamu sepanjang perjalananmu. Saat berpergian melintasi daerah, bagaimana kamu selalu menghindari aku? Matanya bersinar dengan sinar cahaya yang penuh gairah. Kamu siapa? Pergi segera. Beberapa orang berteriak. Bahkan lebih banyak orang kewalahan dengan kejutan. Pria ini berpergian melintasi daerah. Dia bukan dari gurun besar. Ini terlalu mencengangkan. Siapa yang peduli dari mana kamu berasal? Jangan ganggu peri. Banyak dari mereka berteriak dengan marah. Bagaimana kalian bisa mengendalikanku? Dia mencibir para orang-orang yang mendekat. Dia meledak dengan aura yang kuat. Dalam sekejap mata tepi danau menjadi sunyi senyap. Banyak orang gemetar ketakutan akan kekuatan absolut ini. Hentikan perilaku kasarmu, ucap Lord Huan Tian berbicara. Laki-laki bernama Zenzen mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan langsung menekan ke bawah. Itu menangkap penguasa darah. Dia tidak ingin diganggu dengan giok seruling yang menempel di bibirnya. Suara ilahi bisa terdengar. Simbol yang berkembang terbang satu demi satu. Suasana tempat ini langsung berubah. Semua orang menjadi kaget. Seberapa kuat pria ini? Usianya baru sekitar 20-an. Namun dia sudah memiliki kekuatan semacam ini. Sangat sulit bagi mereka untuk percaya. Sementara itu Xiao yang saat ini makan, dia mengunyah daging kering di tangannya dalam satu gigitan dan kemudian minum anggur yang baik dari cangkir di tangannya. Beberapa saat kemudian Xiao terpana melihat peri itu. Dan seketika dia juga melihat roh rubah. Xiao mulai merasa semakin aneh.
Apa yang diketahui roh rubah ini tentang dia? Mungkinkah rahasianya bocor dan identitas aslinya ditemukan? Anak muda yang seperti dewa, pergi lemparkan dirimu padanya. Apakah kamu melihat Pri Yue-chan? Dia tertarik padamu. Kata-kata roh rubah surgawi itu benar-benar kasar. Dia tampak tertawa dengan kegembiraan yang tak tertandingi saat dia menghasut Xiao. Hahaha, kakak, kamu seharusnya selalu tenang dan tidak pernah tergoda. Saat Xiao mundur, dia melihat bahwa keduanya benar-benar seperti keindahan surgawi dan dunia lain. Namun mereka memiliki aura yang sangat berbahaya. Dan mereka berdua sangat kuat. Anak muda yang seperti dewa, untuk apa kamu mendukung? Cepat serang! Ucap roh rubah surgawi menghasut. Ini adalah masalah di antara kalian berdua. Dan sama sekali tidak berhubungan denganku. Ucap Xiao menemukan sebuah batu dan duduk. Dia menopang dagunya seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Hei bocah, hal jahat apa yang kamu pikirkan? Aku mencoba menemukan seorang istri di sini. Apakah kamu mencoba memikirkan cara untuk menyingkirkan kami berdua? Tidak perlu dikatakan, ucap roh rubah surgawi. Tidak mungkin. Kalian berdua harus bertaruh. Aku akan menonton dari sini, jawab Xiao. Seketika rubah surgawi berkata, bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani bertarung? Kemudian Pri Yue-chan tertawa dan berkata, kamu benar-benar berpikir dia akan mendengarkan kata-katamu? Setelah itu roh surgawi melihat ke atas Xiao lalu berkata, apakah kamu tidak mau membantu aku? Roh rubah itu bertanya kepada Xiao. Kemudian roh rubah surgawi berkata dengan suara lembut, Laut utara sarang Kunpen menikmati anggur di bawah malam yang diterangi cahaya bulan. Ini kamu. Mata Xiao segera melebar dan menatap peri roh rubah, seolah-olah dia sedang melihat hantu. Heran dia merasa agak akrab setelah mereka melakukan kontak. Apakah ini benar-benar penyihir itu? Perilaku mereka serupa. Xiao sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Dia merasa bahwa penyihir itu pasti tidak mengenalinya selama pelelangan. Hanya di dalam Greatwood Garden dia mengenalinya. Kami telah merampok para dewa tertinggi, mengalahkan seorang dewa samudra. Hahaha. Setelah mengatakan ini, penyihir berbalik dan melihat ke arah Xiao. Pada kenyataannya kesannya para penyihir itu cukup bagus. Dan itu benar-benar seperti yang dia gambarkan. Keduanya telah melakukan banyak perampokan di Laut Utara. Meskipun mereka bekerja sama untuk keuntungan mereka sendiri, waktu mereka bersama sangat menyenangkan. Bantuan macam apa? Aku bukan lawannya. Ranah kultivasinya lebih tinggi daripada milikku, ucap Xiao berkata dengan terus terang. Tidak ada salahnya mencoba. Segera setelah itu tempat ini menjadi kabur dengan kabut. Dan awan mulai mengembun di langit, membuatnya semakin gelap. Mereka benar-benar memiliki harta tertinggi seperti ini. Sungguh luar biasa. Pri Yue-chan dikenal bahkan melebihi nenek moyang. Jadi kamu harus berhati-hati, ucap penyihir itu mengingatkan. Benarkah? Xiao terkejut mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini telapak tangan Xiao mendorong ke depan dan suara gemuruh segera terdengar. Seolah-olah para dewa berteriak dan cahaya yang menyala menyertai kebisingan. Pri Yue-chan terkejut. Segera setelah pihak lain bergerak, dia tahu bahwa dia menghadapi musuh besar yang tak terbayangkan. Xiao sedikit terguncang. Wanita-wanita ini menakutkan. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Pri Yue-chan berubah. Dia terengah-engah dan berkata, bagaimanapun juga ada seseorang yang mendirikan 10 lorong surgawi di tanah terlantar yang besar. Pada saat ini ekspresinya menjadi sangat serius. Lengannya yang seperti batu giok bergerak, dan hujan cahaya berhamburan dengan panik di udara. Itu mengelilinginya dan membuatnya tampak semakin sakral. Pada saat yang sama lorong-lorong surgawi muncul di sekeliling tubuhnya satu demi satu. Xiao memiliki cara seorang master dengan setiap tinju dan tendangan. Meskipun dia masih muda, ketenangan dan ketegasannya benar-benar mengerikan. Pri Yue-chan merasakan tekanan yang mendominasi, tetapi dia masih tidak merasa panik.
Dia dengan tenang melanjutkan untuk bertarung. Ini adalah pertama kalinya Xiao bertemu seseorang dengan 10 bagian surgawi. Ini adalah peri dari luar wilayah ini, yang dikenal bahkan melampaui orang-orang kuno. Reputasi ini jelas bukan tanpa alasan, dan 10 bagian surgawinya jelas tidak biasa. Keduanya bertabrakan sekali lagi. Xiao memiliki keyakinan mutlak dalam bidang ini. Dia sangat percaya bahwa dia bisa menekan musuh di dunia ini. Dengan suara terdengar, 10 lorong surgawi Yuechan bersinar, dan seekor makhluk muncul di dalamnya. Sangat kuat, Xiao berkata dengan kaget. Tetapi dia tetap tidak kenal takut. Dia percaya dia tidak tertandingi dan dapat mengalahkan siapapun. Anak muda yang seperti dewa, kamu harus tahu bahwa di mata Yuechan yang perih, daerah terlantar hanya memiliki 3 atau 4 pemuda yang patut diperhatikan. Kedatangannya di ibu kota demi Xi, karena dia menganggapnya sebagai penguasa wilayah gurun. Suara penyihir itu seringan bulu, tetapi itu membuat Xiao menutup matanya. Cahaya yang tumbuh subur di pupilnya menghilang dalam sekejap. Xiao jelas berbeda sekarang. Setiap kali dia mengangkat tinjunya atau mengangkat kakinya, dia memiliki keagungan seorang tuan. Tujuannya datang ke ibu kota itu demi bertemu kakeknya. Dengan kata lain, ia secara alami akan bertabrakan dengan keturunan Xi. Sementara itu, peri Yuechan ini datang tepat untuk Xi. Di masa depan mereka pasti akan berdiri di sisi yang berlawanan, dan pertempuran besar pasti akan pecah. Daripada menunggu, lebih baik menyelesaikannya lebih cepat. Kamu harus memahami bahwa di luar wilayah ini nama peri Yuechan benar-benar luar biasa. Dia dikenal sebagai peri paling indah di ke-9 surga, disembah oleh semua individu muda. Jika kamu bisa menaklukkannya dan menjadikannya istrimu, betapa menariknya bukan? Ucap roh rubah berbicara sambil tertawa. Peri Yuechan mengangkat kepalanya, dia tetap tenang seperti sebelumnya. Cahaya antara dua individu menjadi lebih menyilaukan. Xiao mengecam segalanya. Dia menerobos lapisan demi lapisan simbol saat dia terbang ke bawah. Dia menukik seperti elang. Baik, anak muda yang seperti dewa, lemparkan dirimu ke depan. Ucap penyihir itu berteriak dari kejauhan. Pada saat ini dia mulai membaca sutra seperti dewa tertinggi. Dia dengan tegas menyerang ke arah langit. Telapak tangannya yang seperti batu giok terus-menerus menghantam keluar dengan kekuatan luar biasa. Pada saat ini kecantikannya mencapai puncaknya. Dia seperti Buddha 1000 tangan. Tangan-tangan telurur dari petikan surgawi itu satu demi satu, menyerang bersama dengannya melawan pemuda yang kuat itu. Dengan pandangan yang tidak tergesa-gesa, dia melihat wajah asli lawannya. Ini adalah pertempuran besar antara hidup dan mati. Dan satu serangan bisa menentukan hasil dari pertempuran yang menentukan ini. Wajah seperti itu benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Sementara itu, teknik berharga peri Yuechan juga luar biasa. Hanya dalam sepersekian detik. Pada akhirnya Xiao menerobos segala sesuatu saat dia turun dari langit. Dia hampir melakukan kontak dengan peri Yuechan dengan gagah berani dan tidak tertandingi. Benar-benar tidak buruk. Sepertinya kamu telah berhasil menciptakan jalan kamu sendiri di alam bagian surgawi. Ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Ucap penyihir itu penuh pujian. Peri Yuechan terdiam. Pihak lawan terlalu kuat. Itu menyerang dengan kekuatan kasar tanpa teknik khusus. Aku datang mencari Xi hanya untuk melihat seberapa kuat dia sebenarnya dan apakah dia benar-benar sama hebatnya dengan rumor yang dikatakan. Aku ingin melihat pada dewa kelahiran alami ini yang sangat dihormati di daerah gurun ini. Ekspresi Peri Yuechan tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Jelas bahwa dia menyadari sesuatu. Karena dia adalah orang yang sangat cerdas, persepsinya tajam dan dari kata-kata penyihir, dia menduga bahwa pemuda ini tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Xi. Kemudian Xiao mengambil tindakan. Pada saat ini dia menjadi seperti dewa iblis. Dengan setiap tindakan menyebabkan energi yang mengerikan meluap ke langit.
Dia terus menekan lawannya secara langsung tanpa menggunakan trik apapun. Ini adalah kekuatan Raja Iblis. Kekuatan kepercayaan bahwa dia adalah yang terkuat. Ini adalah pertama kalinya Pri Yue-chan bertemu dengan seseorang yang begitu kuat di alam surga. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dia dikenal sebagai peri seluruh generasi. Bukan hanya karena penampilan dan temperamennya, tetapi juga karena dia memiliki kekuatan sejati. Namun hari ini dia bertemu pemuda yang luar biasa. Telapak tangan Si Hao turun, dan kedua pihak bertabrakan sekali lagi. Cahaya ilahi meledak dengan simbol meletus seperti nyala api. Itu menutupi seluruh tempat ini dalam cahaya yang gemilang. Tidak hanya Pri Yue-chan yang terkejut, bahkan penyihir itu terkejut. Mata cerdasnya terus bergerak. Hahaha, aku telah menemukan harta karun. Kakak Yue-chan, apakah anak ini layak untukmu? Ini adalah seseorang yang benar-benar bahu-membahu dengan kamu, dan bahkan dapat menekan kamu dalam ranah Heavenly Passage. Aku tahu bahwa kamu masih memiliki kartu truf, tetapi kamu harus tahu bahwa orang ini juga tidak harus menggunakan semua yang dimilikinya. Ucap penyihir itu berkata sambil tersenyum. Pri Yue-chan merasa sulit untuk menenangkan pikirannya. Dalam domain perang iblis ini, dia benar-benar bertemu dengan pemuda yang tidak tertandingi. Dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Kakak, akui saja bahwa kamu sudah kalah taruhan. Kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu pernah kalah dari orang lain, maka kamu akan mengizinkan aku untuk menanganinya dan menikahkan kamu. Penyihir itu berkata sambil tersenyum. Pri Yue-chan merasakan tekanan luar biasa. Pertempuran ini sangat tidak menguntungkan baginya. Dia memahami kekuatan penyihir, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan pemuda yang aneh. Kemudian Xiao maju dengan lebih berani. Dengan setiap langkah dunia akan berdering dengan kebisingan. Auranya menyelimuti pegunungan dan sungai. Hahaha, hahaha. Penyihir itu tertawa dan juga mengambil tindakan untuk menjebak lawannya. Ekspresi Yue-chan berubah. Segalanya menjadi sangat buruk dan dia merasa akan ditangkap. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.